sangat membahagiakan bagi saya dan kita semuanya di hari ini. Guru kita, Bu Sangkaryawati SPD, hari ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang budaya positif. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Silahkan nanti kita akan belajar supaya di dalam kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Kita akan berdoa. Kita mau berdoa. Doa selesai. Mari Bunda Wati, kita akan mulai kegiatan. Monggo silahkan Bunda Wati. Waktu saya persilakan sepenuhnya. Baik Bunda Leni, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman semua, Bunda-bunda. Silakan Bunda Leni untuk duduk. Terima kasih ya Bunda-bunda semua sudah meluangkan waktu. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Mari kita bersama-sama belajar ya Bunda-bunda, ya positif. Sebagai pemanasan, saya mau bertanya Bunda ini, kira-kira budaya positif apa ya Bunda? Ada yang bisa menjawab? Saya Bunda. Oke, Bunda. Gimana kalau budaya itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan secara terus-menerus dan itu menjadi satu kebiasaan. Dan budaya positif itu budaya yang memberikan kegiatan yang positif dan juga menjadi kebiasaan yang positif juga. Oke, terima kasih Bunda Leni. Ada yang mau menambahkan? Pakai mix Bunda biar kita nantinya. Tadi kalau Bunda Leni memberikan budaya positif itu harus dilakukan terus-menerus. Ya. Contohnya kalau kita akan cuci tangan, Ya. gimana Bunda? Kan Oh, bisa harus bisa. ada antrian. Oke, betul. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Mungkin Bunda Titi? Oke, cukup ya. Apa yang disampaikan dari Bunda Tari, Bunda Leni adalah tepat sekali. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Seperti yang disampaikan Bunda Leni tadi, menjadi suatu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu akan menumbuhkan karakter bagi seseorang. Dari karakter itu akan muncul lagi rasa tanggung jawab, rasa budi pekerti yang luhur, bahkan bisa juga berakhlak mulia. Seperti tujuan pembelajaran kita adalah, ingat, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa? 5, Bunda Leni 5. Ada yang mau nambahkan? Betul? 5. Bunda Titi? 5. Enggak Bu. Ya. Oh, 6. Kita buka setelah ini Bunda. Setelah ini. Nah, ini dia. Ternyata ada 5 apa 6? Oke, coba bisa dibacakan Bunda Titi apa saja? Oke, dari nggak kurang jelas ya. Kita mulai dari berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Diharapkan dengan budaya positif ini yang dilakukan karena butuh waktu, nggak bisa cepat. Kita mulai dari dini, sejak dini kita tanamkan di anak-anak, khususnya di PAUD, di tempat kita mengajar, kita tanamkan budaya positif. Kembali dulu ke slide yang pertama. Kita tanamkan budaya positif ini supaya tertanam, berakar, sampai nanti bisa bertumbuh ketika mereka dewasa nanti.
sendiri akan ada suatu kebiasaan gitu tentang budaya positif. Kalau wujudnya bisa banyak seperti budaya antri, budaya bersahabat, bermain dengan teman. Nah, budaya-budaya seperti itu masuk dengan budaya positif. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, konsep utama budaya positif. Ada 8. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Yang ke-6, positif kontrol guru. Yang ke-7, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bunda, saya mau bertanya, kalau Bunda membuat kegiatan kelas itu berpusat pada guru atau berpusat pada anak? Ayo, berpusat pada guru atau berpusat pada anak? Tadi Bunda Dewi, oke, berpusat pada anak. Benar sekali. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, pendidikan kita itu masih berpusat pada guru. Guru yang membuat sesuatu yang diberikan kepada anak. Nah, mulai saat ini kita harus merubah seperti yang disampaikan Bunda Dwi. Yang kita buat itu untuk siapa toh? Untuk anak, betul sekali Bunda. Nah, karena ini untuk anak, berarti harus memerdekakan anak. Berarti harus apa yang diminati oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Seperti di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dan akhirnya untuk mewujudkan apa? Ya ini profil pelajar Pancasila. Begitu Bunda? Oke, masih semangat? Masuk di slide ketiga. Nah, sebenarnya di awal itu ada miskonsepsi, menganggap, berilusi guru itu mengontrol murid. Guru bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Padahal apakah itu sesuai dengan hati nurani kita? Apakah kalau Bunda dipaksa itu benar-benar mau melakukan, atau mau melakukan tapi bersungut-sungut, atau bahkan malah berontak? Nah, seperti itu kita nggak bisa guru mengontrol murid. Anggapan yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Bermanfaat buat siapa ini? Jangan-jangan bermanfaatnya buat orang dewasa, bukan buat anak-anak gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kok terus dibesake, seolah-olah mesake, merasa bersalah. Anak jadi nggak mau berusaha nanti. Jadi hanya guru saja yang nanti yang memberi. Jadi dari pihak guru saja, bukan dari pihak anak. Nah, yang terakhir, anggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak seperti itu. Lanjut di slide berikutnya. Nah, mari kita mulai membenahi, mulai merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus responnya, realitanya bahwa kita ini mempunyai kebutuhan sama, padahal berbeda. Yang kedua, semua orang tuh melihat hal yang sama, padahal berbeda. Contohnya, kalau ini kita melihat mic, saya nggak lagi, saya bisa membuatnya ini sebagai tongkat, bisa sebagai pemukul, gitu. Jadi tidak bisa kita lihat sama. Yang ketiga,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia luas. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bukan, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Coba kalau sekali waktu misalkan ada anak-anak yang melanggar misalkan atau salah, coba Bunda mendengar apa yang dikatakan, pasti mereka punya pendapat dan belum tentu itu suatu kesalahan gitu. Kalau mau mendengarkan itu belum tentu semua itu sebagai suatu kesalahan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya? Enggak. Hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain? Oh tidak, kita tidak bisa mengontrol. Yang berikutnya, pemaksaan adalah suatu bujukan yang gagal. Dan teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, alternatif. Dan terakhirnya nanti ke yang model berpikir menang-menang, win-win solution. Win-win solution itu sebagai jalan keluar gitu. Nggak ada yang menang kalau kamu kalah, kamu salah, enggak. Tapi kita mencari solusi yang lebih baik gitu, bukan menghakimi gitu. Slide selanjutnya. Udah semangat? Semangat. Oke. Kita masuk ke disiplin positif. Sering ada yang mau menjawab dulu, disiplin itu apa ya menurut Bunda? Sepemahaman Bunda, disiplin itu apa? Ada yang menganggap, ayo Bunda, disiplin identik dengan aturan, oke. Aturan, kepatuhan, betul Bunda? Ya, awalnya begitu. Kita cenderung, ya, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi ketidaknyamanan es melanggar jadi sesuatu yang tidak baik. Nah, menurut Diane Gosen, disiplin itu adalah suatu belajar untuk memahami betul mengapa mengikuti pembelajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Saya pernah baca tentang Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin itu sebagai kemerdekaan. Artinya bahwa dari disiplin itu kita punya kontrol, punya pengendalian diri. Jadi bahwa disiplin itu dari dalam, dari internal kita untuk mengendalikan diri, tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Nah, sebagai pendidik, kita mau menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bunda, saya ada permainan nih. Bunda, kita bisa mau berpasang-pasangan boleh. Bunda Tari sama Bunda Leni. Coba nanti ya. Nah, silahkan ke depan sini. Oke. Permainannya sini ya. Permainannya nanti Bunda Tari membayangkan membawa satu benda yang berharga. Bunda Leni itu
pengen banget sama benda yang Kunci, dibawa. Oh, Bunda Leni nggak perlu tahu. iya. Itu Bunda Leni itu pengen banget melihat, apalagi pengen memiliki sesuatu yang dipegang Bunda Tari itu. Bunda Leni boleh melakukan bujukan, Bunda Leni boleh menggunakan benda, Bunda Leni boleh menggunakan kekuatannya untuk bagaimana caranya supaya apa yang dipegang Bunda Tari ini bisa ke tangan Bunda Leni. Oke, siap? Siap. Silahkan Bunda Tari. Bawa apa itu? Kayaknya mana itu? Ini Bunda. Agak ke tengah. Oh iya. Nah, tadi bawa apa itu ya? Ada sesuatu. Boleh ini Kayaknya punya saya. kayaknya bagus ya Bunda Tari ya. Iya Bunda Tari. Kayaknya mungkin Bagus juga. bisa Berharga jadi juga. mainan. Boleh bisa permainan juga. Tapi boleh minta ya. Kenapa Punya aku. Kan aku boleh pinjam. Boleh. Kalau nanti dipinjemin nanti aku punya ini tak ganti dengan mainan yang ada di rumah enggak? Enggak. Nggak boleh. Apa diganti dengan uang? Jangan. Nggak Apa boleh. diganti Punya dengan hadiah saya. yang lain? Nggak mau. Apa gimana ya? Kalau tak minta aja nanti bunda. Jangan. Kalau nggak mau diminta nanti tak bilangin ke ini aja, ke orang lain aja. Tak bilangin ke Bunda Wati nanti. Ya. Bilang aja sama ini kan Anu, punya saya. ambil itu nanti tak paksa loh. Nggak boleh. Ini kan punya saya, Bu. Tapi kan aku boleh mau pinjam. Nggak kan? boleh. Nggak boleh. Oh, Ini kan punya nggak tahu saya. itu ya. Enggak, jangan, Bun. Oh. Ini kan punya saya. Harus saya yang aku punya, nggak boleh siapapun yang akan meminta sesuatu yang ada padaku ini. Oke deh, tepuk tangan untuk Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menjadi beragam. Nah, seperti itu. Bunda Leni tadi sudah berusaha, memaksa, sama dengan kita orang dewasa. Seringnya kamu tuh loh sudah terlambat, loh ikuti aturannya Bunda. Tapi anak nggak mau. Aku tuh punya alasan Bunda. Kalau aku terlambat tuh aku punya alasan. Gitu. Pengennya juga mereka didengar kita. Dan kalau kita sebagai orang dewasa nggak boleh memaksa. Kita kan di awal tadi yang bisa mengendalikan diri adalah siapa? Diri kita sendiri. Bunda Tari berpegang teguh. Diri kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, nggak bisa dengan orang lain. Sama seperti itu. Nah, nanti kita akan berusaha untuk menolong. Kita mau ciptakan disiplin positif itu seperti itu. Bagaimana supaya mereka melakukannya itu dari diri sendiri, dari dalam. Tidak karena reward. Nanti tadi Bunda Leni sudah membujuk. Nanti tak kasih uang, nanti tak kasih mainan, sudah membujuk. Tidak seperti itu. Terakhirnya tidak dengan ancaman atau bahkan dengan kekerasan, tapi menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Begitu Bunda? Oke. Bunda, tadi kan tujuannya mau menumbuhkan kesadaran. Nah, sekarang Bunda mau tanya nih. Kita kalau naik motor itu pakai helm kan? Ya. Supaya apa Bunda? Kalau naik pakai helm, Bunda Titin supaya apa? Pertama supaya aman. Aman. Nah, yang kedua untuk apa? Mentaati Mentaati peraturan. peraturan. Mentaati peraturan. Oke. Duluan mau mentaati peraturan apa duluan mau aman?
Bagaimana Bunda? Aman dulu Bu. Aman dari? Bila nanti ada kesalahan. Ya, Oke. Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kan kita sudah. Nah, seperti itu. Dengan disiplin positif itu seperti itu Bunda. Jadi kan kita kalau pakai helm bukan karena kita takut polisi, bukan karena takut melanggar peraturan, tapi kita pengen seperti yang Bunda-Bunda sampaikan, pengen aman, tidak kena angin. Nah, enak nggak melakukannya? Aku mau pakai helm tapi jadi aku nggak mau pakai helm, tapi karena ada peraturan Pak Polisi aku jadi harus pakai helm. Tapi bagaimana dengan rasanya ketika bentar aku ambil helm dulu karena mataku sering kelilipan. Aku pakai helm dulu karena aku nggak tahan angin, debu. Enak nggak? Yang enak yang mana? Dengan bersumut-sumut yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah, enak yang kedua. Diharapkan kita nanti juga mengajari anak-anak untuk seperti itu. Dia itu melakukan suatu pendisiplinan bukan karena sesuatu hal. Takut malah tidak terpaksa, terus tidak karena sesuatu hal, tadi hadiah, takut hukuman, ya tadi takut melanggar tadi kan, tapi dari diri. Aku mau datang pagi karena aku mau bermain dengan teman-temanku dulu. Aku mau mau mengikuti kegiatan sekolah dari awal sampai akhir karena aku mau belajar. Aku mau pakai sepatu. Aku mau ikut upacara. Harus pakai sepatu hitam karena ya memang seperti itu. Gitu. Kalau semuanya seragam akan terlihat lebih baik. Nah, yang diinginkan kita membawa anak-anak itu ke seperti itu, seperti Bunda Tari yang dengan penuh kesadaran melakukan suatu disiplin ini. Oke Bunda, semangat ya. Kita di kelas bawah ini, kita di fase fondasi. Benar-benar harus kita tanamkan dari awal buat anak didik kita supaya itu benar-benar tertanam dan sampai dimanapun, sampai dia dewasa dimanapun berada itu akan terbawa di dalam hati mereka masing-masing. Berikutnya Bunda. Oke, tentang nilai-nilai kebajikan yang universal ya Bunda. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, yang ini sebenarnya ada banyak sekali ya tentang nilai-nilai kebajikan itu yang di dalam benak kita, tanamkan kita. Oh ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bunda. Tidak 5 tambah 1 nanti. Bisa dibacakan Bunda Titin biar ada suaranya. Atau Bunda Dwi yang di belakang bisa membaca biar ada suaranya. Profil pelajar Pancasila membuat nilai-nilai kebajikan seperti apa? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, kebinekaan global, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, itu yang sekarang tujuan kita itu mau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang isinya ada 6 itu. Nah, yang lain, institusi lain, Ibu Primary Years Program itu membuat nilai-nilai kebajikannya ada seperti itu. Mungkin Bunda bisa membantu saya untuk membacakan. Bunda Titin, ada apa saja nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary
Oke. Yang ketiga mandiri. Ya. Yang keempat menghargai. Yang kelima antusias. Yang keenam empati. Yang ketujuh keingintahuan. Yang kedelapan kreativitas. Yang kesembilan kerjasama. 10 percaya diri. Dan 11 komitmen. Ya, ada 11 keyakinan, nilai-nilai kebajikan dan diyakini oleh institusi dari Ibu Primary Years Program. Kemudian yang di keterampilan hidup itu ada 5. Yang pertama dapat dipercaya, 2 lurus hati, 3 pendengar yang aktif, 4 tidak merendahkan orang lain, 5 memberikan yang terbaik dari diri. Nah, bunda-bunda, yang dibuat itu contoh-contoh nilai kebajikan itu semuanya bernilai positif atau negatif? Positif semuanya. Ya, yes, betul. Semua bernilai positif. Nah, yang dibuat itu ya seperti itu, nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Lanjut bunda. Sekarang masuk ke berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bunda, kalau bekerja itu tujuannya untuk apa? Cari uang. Oh ya tadi. Bunda ini cari uang. Kalau saya ya untuk anak-anak bisa lebih baik, karena kita kan yang kita garap itu anak-anak dengan berlatar belakang yang berbeda. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan pembelajaran untuk anak itu tidak dengan latar belakang mereka sendiri-sendiri. Itu gimana Bunda? Waduh, Bunda kami mulia sekali ya, tidak untuk dirinya sendiri. Bunda Leni, kalau Bunda Leni cari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bunda Tari lebih dari itu, bekerja itu supaya ada anak-anak itu menjadi dari latar belakang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda, itu menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, pembelajaran yang lebih baik. Nah, ya seperti itu. Ada tujuan tertentu yang ingin kita capai untuk memenuhi, tapi pada intinya kebutuhan dasar kita itu ada 5. Slide berikutnya Bunda. Ya, Bunda kebanyakan mundur Bunda. Kebutuhan dasar kita. Ini ke depan ya, mundur lagi Bun. Nah, stop. Nah, dari sini kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Kita itu perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, kebutuhan pokok. Tapi ditambah dengan kesehatan dan rasa aman. Kalau sehat, bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan apa saja. Rasa aman juga membuat kita bisa nyaman melakukan apa saja. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, diikutkan atau menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kita perlu menjaga harga diri, betul? Ya, keinginan untuk dianggap, dihargai, terus memimpin. Memimpin itu bisa nggak harus jadi pemimpin perusahaan. Memimpin di rumah maksudnya sebagai kepala rumah tangga ya, ibu-ibu itu yang mengatur kan, kepala rumah tangga bisa.
berprestasi. Kita belajar itu untuk pengen berprestasi, diakui, dan ini yang penting, didengar. Sedih gak kalau kita bicara gak ada yang mendengar? Sedih kan? Nah itu kita perlu didengar. Yang keempat, kebutuhan kita manusia adalah kebebasan. Yang bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Aku mau seperti ini. Aku mempunyai beberapa pilihan, aku nggak mau diatur. Aku suka dengan hal yang baru, tantangan, dan mengendalikan arah diri. Yang terakhir, kesenangan. Gambarnya anak-anak, memang anak-anak senang bermain, humor, antusias, tertawa ya, tertawa itu sebenarnya ya, jadi terbawa. Nah itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Slide berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sama dengan apa? Dorongan. Nah ini motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu suatu dorongan baik secara sadar maupun tidak sadar melakukan suatu tindakan tertentu. Dikelompokkan menjadi dua motivasi. Yang pertama, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi pakai helm karena takut dicegat Pak Polisi, takut karena nanti ditilang. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau melakukan tugas ini karena nanti ada bonusnya, karena ada imbalan. Itu dari luar. Dan yang ini malah ini yang lebih kuat, motivasi intrinsik dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dalam diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya oleh masing-masing. Lanjut. Nah, kaitannya dengan motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan kalau ada murid terlambat, ya sudah, sekarang kamu lari keliling lapangan, hormat pada bendera, atau tidak boleh mengikuti jam pelajaran pagi. Nah itu tidak terencana, tiba-tiba langsung menghukum saja. Tapi kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Jadi awalnya mereka sudah membuat kesepakatan. Oh, kalau terlambat 1 jam pelajaran harus menunggu, tidak bisa mengikuti. Ada lagi murid yang tidak mau tahu apa yang terjadi. Kadang itu mereka bersalah tapi nggak mau tahu, nggak gagas, cuek saja. Kemudian bersifat satu arah itu guru toh, nggak mau mendengar kata muridnya terlambat, padahal terlambatnya banyak bocor, kan nggak disengaja. Nah, nggak mau dengar, hanya dari guru saja. Yang terakhir berupa hukuman fisik maupun psikis. Fisik yang tadi suruh menghormat bendera. Nah, yang lebih parah kalau psikis, kata-kata itu lebih dalam, membuat sakitnya itu kadang susah diobati, membuat psikis anak jadi down mentalnya, dan seperti itu. Diingat sampai besar. Kalau Bunda, saya pernah sekali saya nggak melakukan kesalahan itu, tapi saya disuruh keluar. Waktu itu jam pelajaran pertama, guru saya SMA,
guru ekonominya masuk. Waktu itu hormat bendera kayak hormatnya pada guru kalau waktu pertama masuk. Yang pertama itu belakang saya. Tapi saya itu langsung dibilang gini, Sam, kamu keluar belajar di perpustakaan sana 1 jam. Saya kaget. Sebenarnya bukan saya, tapi saya waktu itu nggak berani melakukan. Akhirnya apa? Ya saya menurut dihukum di perpustakaan. Nah seperti itu sampai sekarang saya ingat banget kalau saya pernah dihukum. Padahal saya kok nggak seperti itu. Nah jangan sampai hukuman membuat anak jadi seperti itu, terbawa sampai dewasa. Dan aku ingat banget, oh sama bu guru ini. Nah jangan sampai itu ya bunda-bunda. Nah yang konsekuensi yang kedua itu murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun ada konsekuensi, mesti konsekuensinya itu menguntungkan guru atau menguntungkan murid. Kalau kita mau konsekuensi, biasanya menguntungkan guru atau menguntungkan murid. Nah yang rugi siapa? Tetap murid. Meskipun sudah dibuat konsekuensi, ya tetap murid duduk di pojok. Itu kan juga sama, hampir sama dengan hukuman. Nah sikap guru selalu memonitor. Ayo, udah ini belum, udah mengikuti aturan belum, selalu seperti itu guru. Tapi yang restitusi, yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu begini. Kamu tahu nggak salahmu apa? Oh, salahku ini. Oh, kenapa terlambat? Oh, karena aku tadi bangunku kesiangan. Nah sekarang bunda tanya, bagaimana caranya kamu supaya nggak terlambat? Mau lebih pagi. Betul bunda. Nah yang dibuat restitusi itu seperti itu bunda sendiri kan yang menjawab, bukan dari bu gurunya. Oh berarti harus bangun pagi. Nah yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi Bunda Leni sudah memberikan solusinya sendiri. Terlambat berarti harus bangun pagi. Malamnya tidak tidur malam. Itu solusi juga. Karena tidurku terlalu malam, aku bangun kesiangan, jadi aku harus tidur lebih cepat supaya tidak kesiangan. Itu mencari solusi, dan itu malah lebih kerjasama kolaboratif. Gurunya memberi arahan, mengajak memberikan solusi. Anak pertama kan yang menyebutkan solusinya, aku harus seperti apa. Nah akhirnya jadi, oh iya ya, aku kemarin itu sudah sama Bunda Leni itu berbicara kalau aku nggak terlambat, aku harus bangun lebih pagi. Nah itu yang akan diingat oleh anak. Berikutnya Bunda, lanjut contoh kasus terlambat. Nah ini tadi sudah ada yang menghormat bendera. Nah ini ya yang pertama, dan konsekuensi sudah saya akan membahas di restitusinya. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kalau ini di awal kita buat suatu keyakinan kelas, nanti kita buat, terus guru menanyakan keyakinannya yang sudah dibuat, anak-anak membuat. Kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bunda, kemarin itu ketika awal masuk di semester 2, saya sudah memulai dengan anak-anak kelompok B membuat keyakinan kelas. Nanti ada contohnya, tapi itu nanti. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ke berikutnya adalah tentang posisi kontrol guru. Sekarang di posisi kita ya Bunda sebagai guru. Kadang ada 5. Ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, apa saja itu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, yang penghukum, Bunda Dwi bisa membacakan guru yang biasanya menggunakan hukuman. Oke, saya sudah bisa membaca Bunda. Guru yang biasanya menggunakan hukuman fisik
maupun verbal. Hukuman verbal. Contohnya bisa Bunda sampaikan. Kata-kata yang disampaikan biasanya. Bunda Dwi minta tolong untuk membacakan contoh perkataannya. Di penghukum dulu Bunda. Di penghukum contoh perkataannya, patuhi aturan saya. Oke. Atau awas, Nah ini lebih parah nih, ada awasnya nih. kamu selalu saja salah. Oke. Selanjutnya, selalu pasti yang terakhir selesainya. Ini selalu nih yang pasti yang selalu terakhir selesainya. Nah itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau marah, karena gurunya menggunakan kata-kata yang lembut. Contohnya, ibu sedih, ibu kecewa dengan kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Sebenarnya itu lembut bukan? Nah itu lembut, tapi termasuk juga di posisi kontrolnya kita, membuat rasa bersalah. Sepertinya nanti ada yang lebih tepat lagi. Yang ketiga sebagai teman. Ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan berusaha mengontrol murid melalui, tidak kelihatan Bunda, melalui perkataan, melalui perkataan ya ini, perkataan, ya perkataan kayak gini. Ayo bantulah bapak, bantu bapak ya. Sekali-kali ini ya sudah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa, sekali-kali ini saja kok. Habis itu kamu masuk duduk ya. Terus muridnya jadi ketawa-ketawa semua, nggak punya rasa salah, nggak punya apa ya? Wah nggak apa-apa, aku nggak takut. Bunda Tari kan temannya mamaku. Bunda Leni itu juga temannya papaku. Jadi muridnya nggak punya ini takut. Jadi karena temannya menganggap seperti Bunda itu seperti temannya sendiri. Yang keempat, pemantau, mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dia yang mengawasi. Benar ora ya? Bagaimana nih? Nah, peraturannya apa? Oke. Apa yang telah kamu lakukan? Oke, kalau sudah begitu sanksi atau konsekuensinya apa? Ya hanya begitu. Hanya seperti itu, nggak memberi solusi. Dan yang keempat, manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mau bertanggung jawab, mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid mencari solusi dan menemukan solusinya dari permasalahannya. Contohnya, apa yang kita yakini, nanti kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Bunda, kira-kira di posisi mana? Bunda? Kalau saya penghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah Bunda? Pernah. Menjadi teman, ya sudah, Pak, silahkan kamu duduk aja. Pernah? Oke, jadi pemantau juga, ayo sanksinya apa? Sepertinya pernah ya. Tapi mari kita berproses bersama-sama ya Bunda. Mari kita bersama-sama belajar, berproses, belajar menjadi seorang manajer, memberikan solusi bagi anak untuk memperbaiki permasalahannya. Oke, masih semangat Bunda? Semangat. Iya, oke. Oke, slide berikutnya Bunda. Nah, ini tadi contoh-contoh kasus. Ada satu contoh kasus siswa terlambat, tapi penanganannya berbeda-beda. Yang penghukum, nih lari lapangan tuh yang fisik. Kata-kata tuh patuhi aturan kelas. Membuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu. Kemudian yang sebagai teman, ayolah yang tertib,
kemarin kamu sudah janji sama bapak, atau ya sudah masuk sana. Nah itu melunak bukan sebagai teman. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya ya. Jadi dia sebagai pengamat, mengamati tadi kan, mengembalikan konsekuensinya. Dan yang terakhir sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kalau sudah dijawab tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya gitu. Kalau ini yang paling tepat apa Bunda? Kita harus sebagai apa? Manajer. Ya, manajer, betul sekali. Tapi kalau kita mau kita sambil belajar, ada lagi, nggak harus sebagai sebelum ke manajer, itu bisa kita sebagai Teman. teman, teman atau pemantau. Yuk, teman, pemantau. Ya sudah, nanti sudah masuk sana. Atau kamu sudah melanggar, tahu konsekuensinya, mana yang lebih? Tetap manajer aja Bu. Tetap manajer. Oke, berusaha sebagai manajer, betul. Kekeh ya Bunda Leni. Oke, kita kekeh tetap sebagai manajer, tapi paling tidak sebagai pemantau, mengamati, mengawasi. Kalau bisa lebih baik ya memang harus sebagai manajer. 1, 2, 3 itu enggak. Yang pertama jelas enggak. Kedua, kalau sebagai teman tadi saya sudah katakan, bisa juga anak menjadi meremehkan kita. Enggak apa-apa, aku kan temannya Bunda Leni. Itu enggak ada rasa bersalah, enggak ada rasa takut gitu. Pemantau sama manajer, tapi yang paling tepat memang sebagai manajer. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, ayo dijawab Bunda. Kamu selalu saja salah. Ayo Bunda. Pertanyaan tadi apa Bunda tadi? Tadi apa Bunda Titik? Bunda Titik ingat. Ayo Yang Bunda pertama penghubung. Oke, pendukung. Yang kedua tadi Oke, stop dulu. Yang kedua ada yang lain? Kemarin Sebentar, kita sebentar. sudah janji sama ibu, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Masuk dulu sana, itu tadi sebagai teman ya Bunda. Ya, oke. Yang ketiga, ya sudah. Ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Coba dibaca Bunda tadi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai apa Bunda? Manajer ya? Oke, ya kita bahas ya. Satu, tadi Bunda Titik kamu selalu saja salah, jawabnya penghukum. Oke, betul Bunda. Yang kedua, kemarin kamu sudah janji sama ibu, kenapa terlambat? Tadi Bunda Leni teman? Oh ya. Yang kedua Bunda. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu masuk saja. Tadi sebagai teman. Ya betul. Yang ketiga, kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Itu memang tepat sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bunda-bunda semua hebat. Oke, katanya hebat. Sekarang keyakinan kelas. Dari tadi ngomongin keyakinan kelas. Tadi juga saya pernah kemarin mempraktekkan di TKB. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ada sesuatu yang diyakini, tapi disepakati di dalam satu kelas itu yang diyakini, sesuatu yang positif, bernilai positif, yang mereka akan secara sadar melakukannya sendiri. Oke, berikutnya Bunda, yang di slide berikutnya Bunda, ini nanti aja. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu kan harus ini, harus itu. Kalau ini enggak, lebih nyata bentuknya ya. Oke, berupa pernyataan universal yang umum, dibuat dengan pernyataan positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, jangan dilarang membuang sampah. Nah itu dilarang membuang sampah sebenarnya, jangan menggunakan kata
negatif, tapi gunakan pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak, tapi mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, antara kelas satu dengan kelas yang lain berbeda agar mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Coba di contohnya yang tadi Bunda. Nah, setelah ini Bunda. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas di kelompok B TK Kristen Immanuel beberapa waktu di awal semester kemarin. Yang pertama ini saya menjelaskan, mari anak-anak, teman-teman, kita buat satu keyakinan kelas yang nanti bisa kita buat, kita sepakati sesuai dengan keyakinan kita, bisa berbeda satu dengan yang lain, gitu. Nah, ini lalu anak-anak menempelkan, karena ini anak-anak nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi lebih mudah dengan gambar, mengingatnya dengan gambar. Saya membuatkan gambar yang dipotong kecil-kecil dan masing-masing akan menempelkan di mana mereka akan sesuai dengan hati mereka masing-masing. Tempelkan, akhirnya didapat keyakinan kelas dari kelompok B. Ada yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu berbicara pelan di dalam kelas. Yang ketiga, bermain bersama teman, harus antri. Kemudian yang keempat, membereskan mainan. Untuk yang ketiga, membereskan mainan. Dan yang keempat, antri bermain dengan teman. Keyakinan kelas dari kelompok B. Sekarang yang terakhir nih, segitiga restitusi. Dari restitusi itu adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi prosesnya menggunakan kata-kata dialog guru dengan murid, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita buka satu persatu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Proses ya Bunda, jadi nggak bisa langsung saja hasilnya. Dari suatu pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa memang berbuat salah itu wajar ya Bunda. Kita manusia, bukan manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada kata-kata lagi, Ibu Bapak juga pernah melakukan hal itu. Ada lagi, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir itu, kamu berhak merasa begitu. Jadi bahwa suatu kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita pernah melakukannya dan kita bukan manusia yang sempurna. Itu untuk mengawalinya ketika kita mendapati anak yang salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mereka itu punya alasan. Gitu. Kata-katanya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, tadi kita buru-buru memarahi anak yang terlambat, ternyata apa? Karena banyak bocor. Padahal sudah terlanjur dihukum. Bagaimana rasanya kita kalau sudah seperti itu? Menyesal. Nah, kita menyesal. Yang kedua, kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya? Iya ya, lebih buruk ya. Kata-kata yang dipancingnya seperti itu.
Tapi ini yang terang nih, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kayak tadi Bunda Tari, pertahankan, gak boleh Bunda Leni melihat apa yang dipegangnya, karena tetap dipertahankan bahwa sesuatu itu penting bagi dirinya, gitu. Yang ketiga, slide berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol yang kita bahas di awal, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, secara intrinsik dari dalam. Nah, kata-kata yang digunakannya, apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Kalau tadi, disepakati bahwa kalau bermain harus membereskan mainan. Jadi kita ingatkan lagi, tadi kita sudah punya keyakinan toh di kelas kita bahwa kalau bermain kita harus, oh iya Bunda, ternyata kalau bermain harus membereskan, aku harus membereskan mainan. Nah, anak-anak kita ingatkan, nah nilai apa saja ya yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Oh, kelas yang ideal itu kalau bermain ya harus dibereskan. Itu. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Wah, aku mau seperti yang saya janjikan Bunda. Apa? Aku kalau bermain itu harus membereskan mainan. Ya sudah, sekarang bereskan mainanmu. Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini contoh penerapan. Ada suaranya nggak Bunda? Atau tadi ini yang kemarin kita buat, pengertiannya restitusi, proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Ada 3 langkah. Nah, ini kasus pertama, anak yang merebut mainan. Ini waktu istirahat, ada Cela sama Melvi sedang bermain. Tiba-tiba ada Gaby yang menarik mainan. Kasus yang kedua, membuang sampah sembarangan. Evan istirahat membuang botol minumannya.
Nah, seperti itu Bunda. Jadi tahu salahnya, tahu kesepakatan dari atau keyakinan kelasnya, kemudian tahu cara memperbaikinya. Oke. Nah, kita sampai pada slide yang terakhir, bahwa kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi bunda-bunda, saya juga, bunda-bunda juga, mari kita berproses menjadi among yang menuntun murid-muridnya menjadi satu insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Begitu ya bunda? Oke, baik. Oke, terima kasih bunda-bunda dari KB TK Kristen Immanuel Karanganyar yang hari ini sudah menyempatkan waktu bersama-sama kita belajar tentang budaya positif, disiplin positif, dan mari kita bersama-sama belajar mewujudkan suatu apa tadi yang bisa menuntun, berproses menuntun anak menjadi among, menjadi manajer, menuntun anak menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu seperti peraturan di kelas. Jadi peraturan seperti peraturan di kelas. Tapi bedanya kalau keyakinan kelas adalah yang dari hati kita, yang kita yakini di dalam diri kita. Jadi satu dengan yang lain bisa nggak sama, berbeda. Ya, yang diyakini dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita jadi bertanggung jawab melakukan nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai positif itu nilai-nilai yang baik. Seperti apa? Di sini Bunda siapkan gambarnya. Yang pertama ada nanti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, antri bermain atau bermain bergantian. Yang ketiga, mengantri cuci tangan. Yang keempat, menghargai teman. Dan yang kelima, membereskan mainan. Kalau kita sudah selesai bermain, kita akan membereskan mainan. Bisa? Anak-anak boleh pilih. Kalau sudah pilih, ambil satu, nanti kita tempel di papan. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Nanti bergiliran, ambilnya satu-satu, dimulai dari pinggir. Happy, happy, sila terus sampai terakhirnya Naya. Bisa? Oke. Siap. 1, 2, 3, silakan. Happy.
Aku mau belajar tanggung jawab.